Halo guys, salam Kofuku Daruma. Ya, jadi perkenalkan saya Josia Silaban, pembina daripada Yayasan Kofuku Daruma. Ya, oke. Jadi kita mau menjelaskan bagaimana sih proses mau kerja ke Jepang. Ya, pertama, teman-teman harus daftar dulu di Kofuku Daruma. Setelah daftar, MCU. MCU itu apa? Medical check up. Kenapa harus medical check up? Itu ada videonya di YouTube. Ada penjelasan kenapa harus MCU ya. Terus yang ketiga, setelah kamu lulus MCU, medical check up tes kesehatan, kamu sudah boleh ikut pelatihan. Nah, pelatihan ini target daripada Kofuku Daruma itu 5 bulan. Oke? Lalu setelah kamu belajar 5 bulan, sudah bisa bahasa Jepang. Ini nggak ketentuan ya, setelah 5 bulan itu udah pasti bisa, belum tentu. Karena cepat lambat proses pelatihan tergantung sama orangnya. Oke? Jadi tergantung orangnya juga, tapi target kita 5 bulan. Katakan 5 bulan kamu sudah bisa bahasa Jepang, maka kamu ikut antrian job. Oke guys? Nah, untuk ikut antrian job, itu selalu 1:3. Kenapa 1:3? Contoh, pihak Jepangnya minta misalnya nih 3 orang untuk yang akan dipilih. Nah, dari 3 orang ini, harus kita siapkan 9 kandidat. 9 lah nanti yang diwawancara, dari 9 ini akan terpilih 3. Oke? Loh, jadi yang 6 lagi gimana? Nggak lulus dong? Ya pasti. Nah, untuk yang 6 ini yang belum lulus akan kita ikutkan antrian job berikutnya guys. Oke, karena job akan silih berganti datangnya. Contoh, jobnya ketahuan nggak job apa yang akan datang? Nggak ketahuan guys. Kenapa? Karena kita kan nunggu job itu dari Kumiai di Jepang. Nah, Kumiai ini adalah penyalur ke perusahaan-perusahaan. Contoh, hari ini turun job pengelasan. Besok mungkin job turun pertanian. Berikutnya mungkin turun job pengolahan makanan. Berikutnya mungkin turun job pabrik gitu. Berikutnya mungkin bawa alat berat. Jadi ketika job turun akan kita jelaskan, kita panggil peserta yang sudah layak bahasa. Karena ketika turun job kan dikasih tahu minimal bahasanya sampai bab sekian. Nah, contoh turun job pengelasan. Ini ada job pengelasan, biayanya sekian, kerjanya di sini, gajinya sekian, siapa yang mau? Nah, nanti dari yang mau ini akan kita seleksi sesuai dengan jumlah kandidat yang diminta. Oke? Setelah sudah terkumpul, kita buatkan CV-nya, kita kirim ke Kumiai, lalu jadwal wawancara. Oke, setelah wawancara, katakan lulus 3 orang, maka progres selanjutnya menunggu kontrak. Nah, di kontrak kadangkala begini guys. Rencana berangkat misalnya di tanggal 15 bulan ini. Rupanya udah tanggal 15 belum juga turun COE. Nah, jadi kontrak itu adalah acuan, bukan kepastian. Maksudnya gini, enggak, karena sudah dikontrak tanggal sekian, udah wajib berangkat tanggal sekian, enggak. Kadang dia lebih cepat sebulan, kadang lebih lama sebulan. Kenapa? Karena proses pengurusan dokumen itu kontrak basah kita kirim ke Jepang, ke Kumiai, Kumiai memasukkan ke imigrasi, nanti imigrasi akan ngeluarin COE namanya. Nah, COE jika sudah keluar akan di email ke Kumiai, Kumiai kirim ke Kofuku Daruma. Nanti setelah sampai ke Kofuku Daruma maka akan kita ubah menjadi visa. Jadi kira-kira begitu rentetannya, ya. Jadi setelah dokumennya sudah selesai, COE-nya sudah turun, barulah OTW ke Jepang. Oke, jadi MCU itu ada 2 kali, guys. Yang pertama, kamu sebelum masuk LPK. Yang kedua, sebelum berangkat ke Jepang. Lah, kenapa harus MCU sebelum masuk LPK? Tujuannya begini, guys. Agar di MCU kedua sebelum berangkat ke Jepang tidak ada masalah, kita upayakan di MCU awal. Artinya begini, kalau kamu sakit, ngapain kamu masuk LPK? Sayang duitnya. Oke lah, duit bisa kita cari, tapi waktu guys. Jadi kita kasih yang terbaik untuk para peserta, karena kita anggap itu keluarga ya. Jadi tes, kalau memang sehat, lanjut proses. Kalau memang belum sehat, coba berobat dulu. Karena biar bagaimanapun MCU kedua, untuk menghindari kegagalan-kegagalan yang gagal gara-gara kesehatan, maka kita buat MCO pertama. Oke guys, jadi kira-kira begitu prosesnya. Nah, untuk biaya itu guys, nanti kalau untuk prosesnya ini tinggi badannya berapa, ininya berapa, itu akan kita buat di deskripsi. Karena terlalu panjang nanti guys. Jadi silahkan dibaca sendiri ya. Untuk biaya ada beberapa termin. Nah, kalau untuk biaya itu paket 9.600.000. Itu per video ini diupload ya. Contoh, saya uploadnya video ini bulan ini.
Nah, di 3 bulan akan datang, kita belum tahu berapa biaya. Oke, jadi jangan, aku lihat videonya sekian, kok bisa jadi sekian? Jangan. Jadi tolong diperhatikan. Per video ini diupload, paket 9.600.000. Kita pecah, 9.600.000 ini apa aja? 800.000 untuk medical check up. Jadi ketika kamu mendaftar, kami belum terima duitmu. MCU aja dulu bayar 800.000, terus kamu medical check up. Setelah selesai medical check up, kan nanti ketahuan nih, lulus atau tidak lulus. Kalau lulus, lanjut masuk LPK, bayar 8.800.000 lagi. Jadi sensei, kalau misalnya saya nggak lulus, gimana uang saya yang 800.000? Balik nggak katanya? Tolong, sebelum bertanya, dipakai. Oke, kenapa? 800.000 yang kamu bayarkan untuk cek kesehatanmu. Supaya kita tahu dirimu sakit atau enggak. Jadi kalau misalnya kamu nggak lulus, berarti kan sakit. Berobat dulu. Jangan kau minta uang 800.000 karena kau gagal. Karena banyak kayak gitu. Jadi, ya mohon maaf. Agak tegas saya di dalam ini. Oke? Jadi, 800.000 dulu untuk medical check up. Lalu 8.800.000 pembayaran setelah kamu lulus. Kesehatan. 8.800.000 termasuk apa aja? Target belajar 5 bulan. Nggak boleh 6 bulan lagi di LPK Daruma. Terlalu lambat. Job banyak. Siswa nggak ada yang dijual. Aku stres. Kalau nggak bisa jual siswa itu ke perusahaan dalam sebulan itu minimal 5. Oke? 8.800.000 termasuk target belajar 5 bulan. Untuk pendaftaran baju itu bukan baju ini ya, baju putih beli sendiri. Baju seragam olahraga, terus pemburu yen. Terus untuk buku di awal. Oke ya? Jadi untuk itulah biaya yang 9.600.000. Boleh dicicil nggak? Boleh, silahkan. Kalau untuk cicil totalnya 10,6 juta. 10.600.000. Tetap MCU di awal 800. Pembayaran saat daftar kamu 6.800.000 setelah lulus medical check up. Di bulan depannya bayar 3 juta lagi. Jadi seperti itu sistem cicilnya. Oke? Lalu untuk keberangkatan sensei, itu kan ada beberapa jenis visa. Nah, kalau di Kofuku Daruma ada 3 yang sering kami kerjakan. Pertama, magang. Magang itu untuk SMA sederajat. TG juga untuk SMA sederajat. Satu lagi engineering untuk minimal tamatan D3. Setara, tapi lebih dominan D3 teknik untuk engineering. Oke? Kalau untuk magang, biayanya berapa sih? Biaya magang itu antara 35 sampai 45 sampai 50 pun kadang-kadang. Kenapa beda-beda sih? Tergantung job. Semakin enak jobmu, semakin mahal biayanya. Oke? Lalu TG. TG itu yang biasa kami kerjakan, ada yang biayanya paling murah itu 20, ada yang 25, kadang ada yang 30. Kenapa beda-beda? Karena beda TSK. Jadi tolong dipahami ya. Kalau magang itu ranahnya SO atau KUMI. Kalau TG itu ranahnya TSK. Ini mohon maaf, untuk teman-teman yang TG, untuk saat ini masih boleh mandiri. Artinya tanpa LPK kamu bisa cari sendiri, tapi hati-hati dalam mencari TSK. Nanti kamu sampai sana kerja nggak kerja. Oke? Jadi kalau yang TG ini, biaya itu seperti itu ya, antara 20 sampai 30, tergantung job. Lalu saat kapan kami ketahui biaya itu segitu sensei? Saat jobnya turun akan kami kasih tahu. Ini ada job restoran biayanya sekian, siapa yang mau? Kalau mau masuk, kalau enggak ya silahkan skip. Oke, jadi itulah biaya-biaya yang keluar. Sensei, saya belajar mandiri, boleh nggak dibantu cari job dari LPK Daruma? Boleh. Kalau kamu sudah punya sertifikat JFTA 2 atau N4, kamu hanya bayar matching job cuma 2 juta. Tapi kalau kamu belum punya sertifikat, kamu bayar matching job 4 juta. Oke? Lalu, sensei, ada nggak dana talang? Ada. Dana talang itu 50% dari biaya keberangkatan. Oke, tolong dipahami ya. Biaya yang kamu keluarkan tadi, biaya pelatihan, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kamu lulus job, baru bayar biaya admin keberangkatan. Setelah lulus nih, kamu dapat yang biaya 40 misalnya. Maka setelah kamu dinyatakan lulus job, kamu wajib bayar 50% di awal, 20 juta. Oke? Setelah kontrakmu turun, kamu bayar pelunasan 20 juta lagi. Berarti 40 juta. Contoh, sensei, saya nggak ada duit 20 juta terakhir waktu kontrak. Gimana? Kamu pakai talangan. Dan talangan itu akan terhitung bunga ketika kamu sudah sampai di Jepang. Dan kamu mulai pembayaran di 3 bulan pertama setelah kamu di Jepang. Untuk bunganya nanti kamu chat ke admin. Jangan aku semua yang menjelaskan, capek mulutku. Oke? Kira-kira begitu dia. Talangan harus pakai agunan.
Apa gunanya surat tanah atau surat rumah? Nggak ada tanah mamaku, tanah opungmu. Kenapa begitu? Karena manusia saat minta tolong, tunduk kali kepalanya. Tapi ketika dia sudah tertolong, sampai di Jepang, sombongnya luar biasa. Yang tadinya tunduk minta tolong, ketika sudah ditolong kayak gini. Kira-kira gitu guys. Ya, jadi wajiblah pakai talangan, karena di Jepang tidak boleh potong gaji. Oke? Terus untuk biaya asrama gimana sih? Ada asrama nggak? Ada. Nanti biaya asrama tolong dimasukkan ya Riz di video. Fasilitas asrama kita. Untuk asrama itu 1 juta per bulan, sudah makan 3 kali sehari. Oke? Terus udah habis kayaknya. Sampai situ kan? Terus? Nah, jadi kalau ada yang mau tanya-tanya, nanti di bawah deskripsi kita buat nomor daripada admin Kofuku Daruma guys. Oke, jadi kira-kira begitu. Kalau ada tutur kata saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Nah, untuk teman-teman yang ingin kerja ke Jepang, coba pikirkan dulu tujuanmu masuk ke sini itu apa? Karena banyak peserta-peserta kami di sini tuh salah jalan. Maksudnya tuh gini. Tujuanmu ke Jepang ngapain? Kau mau jadi bos atau pekerja? Kalau kau mau jadi pekerja, pakailah inimu, sinkronkan ke sinimu. Ini contoh ya, ini saya suruh sengaja nih anak-anak, kan lagi pembangunan nih, ngapain tanah, apa segala macam. Karena kebanyakan anak-anak ini kan baru tamat SMA, SMK, kadang lupa diri dia. Masuk ke sini suruh kerja nggak mau, aku kan ke sini mau belajar. Kau pahami dulu, apa itu LPK? Lembaga Pelatihan Kerja. Kau ditempah dididik untuk siap kerja. Bukan terkait bahasa aja. Kalau bahasa Jepang kau belajar di YouTube aja, ngapain kau buang-buang duit? Itulah kalau sama saya. Artinya ketika saya pandu si anak ini untuk bekerja, maunya orang tua saling saling support. Kenapa? Supaya si anak ini mandiri, tidak manja. Gitu. Jadi kita dorong dia, kita pelan-pelan kita didik. Kira-kira begitu. Jadi tolong jangan sembarang masuk LPK, main masuk-masuk aja. Kalau udah masuk udah pasti berangkat. Tidak begitu konsepnya. Kau harus lalui proses. Kau di Jepang sana kerja. Kau di Jepang sana cari duit, cari modal. Pulang dari Jepang jadilah pengusaha. Jangan kau sampai di Jepang bikin susah. Ada tuh beberapa siswa udah di Jepang malah minjam sana, minjam sini. Orang tua sampai nangis-nangis. Nah, kenapa begitu? Karena gini, ketika kita suruh nanti anak-anak ini olahraga, push up, orang tua yang jadi lawan kami. Tujuannya kan kita FMD. Tahu FMD? Teman-teman? Fisik. Mental, disiplin. Jadi itu yang ditempah di sini. Nah, kalau memang kalian ingin serius, masuklah ke Kofuku Daruma. Karena di sini kami buat semi militer. Bukan semi militer maksudnya ditamparin, enggak. Artinya dididik supaya baik. Oke? Disiplin waktu, disiplin semualah. Baris berbaris dan lain sebagainya. Selama proses pendidikan di LPK, jangan harap kau putih. Kau pasti hitam, aku sendiri pun enggak putih-putih. Kenapa? Karena saya pun sambil memantau anak-anak. Memang saya nggak mantau secara langsung di kelas, enggak. Tapi di balik layar saya memantaunya. Contohnya bagaimana? Coba tunjuk terus. Nah, inilah cara saya memantau. Saya buat kaca itu one way. Supaya saya lihat anak-anak itu pergerakannya gimana. Tapi mereka nggak tahu saya ngecek mereka. Nah, kira-kira begitu. Oke? Jadi jangan salah jurusan dan jangan salah arah. Tujuanmu datang ke LPK, ya coba kasih hatimu. Saya suruh juga kamu ngerjain tanah dan lain sebagainya supaya kamu terbiasa kerja. Nah, kamu nanti berangkat ke Jepang kan ngikutin perusahaan A. Apa mungkin aku yang ngatur perusahaan ini? Padahal aku pekerjanya. Seyogianya siapa yang ngatur? Perusahaan toh. Karena saya menggantikan waktu dan tenaga saya ke perusahaan itu agar perusahaan memberikan saya duit. Nah, karena duit yang sudah saya dapat dari perusahaan, saya kumpul, kirim ke orang tua, belilah lahan sawah di kampungmu atau lahan sawit di kampungmu supaya kau jadi pengusaha ke depannya. Nanti kau kalau sudah jadi pengusaha, kau pun akan rekrut karyawan. Kalau kau rekrut karyawan, karyawan yang bagaimana yang kau inginkan? Kira-kira yang seperti kau cocok nggak jadi karyawan di perusahaanmu sendiri? Nah, kira-kira begitulah konsepnya. Oke, salam sukses, salam Kofuku Daruma. Nah,